Saya baru pulang dari desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Saya sampaikan 4 hal ya. Yang pertama, peristiwa perusakan yang dilakukan oleh warga terhadap rumah Ibu Nina yang dihuni oleh Pak Yongki dan keluarga sebanyak 9 orang dan sudah berpenduduk sebagai warga desa Tangkil merupakan peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum. Untuk itu, saya meyakini proses hukumnya akan berjalan secara objektif. Saya meyakini aparat kepolisian Polres Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi akan bekerja berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada. Dan saya akan mengawal seluruh proses hukum itu agar berjalan secara baik, objektif, dan tuntas. Yang kedua, keluarga Pak Yongki pasti mengalami trauma psikologi. Trauma psikologi juga dialami oleh istri dan anaknya. Untuk itu, tim psikolog dari Pemda Provinsi Jawa Barat hari besok akan turun ke lokasi untuk memberikan bantuan psikologi agar keluarga Pak Yongki dan anak-anaknya kembali tidak mengalami ketertekanan psikis dan selanjutnya bisa hidup tenang, damai, dan hidup rukun kembali dengan tetangga-tetangganya dan warga di desa Tangkil. Yang ketiga, kerusakan yang ditimbulkan akibat ulah warga yang dilakukan secara beramai-ramai, kerusakannya ditanggung oleh saya sendiri dan saya sudah berkirim uang 100 juta kepada keluarga Pak Yongki untuk segera dilakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan anarkis tersebut. Yang keempat, saya pastikan bahwa masyarakat di sekitar akan kembali hidup rukun dan damai, saling menghormati, saling menghargai setiap perbedaan yang menjadi keyakinannya masing-masing. Itulah pesan yang dapat saya sampaikan. Mari kita junjung tinggi toleransi, kebersamaan demi Jawa Barat istimewa dan Indonesia maju. Ini peristiwa di desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, cukup menggembarkan. Dan dalam peristiwa itu tergambarkan seolah-olah ada perusakan rumah ibadah. Ini di samping saya ada orang yang menjadi saksi mata dan kuasa pemilik rumah. Ya kan? Sekaligus korban. Jadi rumah itu rumah apa, Pak? Rumah ibadah apa rumah pribadi? Rumah pribadi yang diperuntukkan untuk saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Kalau mereka mau menginap tenang atau mungkin melakukan kegiatan pembelajaran pembinaan mental atau retret ya kalau bahasa kerennya gitu, Pak ya. Kalau bahasa saya retret. Retret di Magelang kemarin. Jadi buat saudara-saudara kita yang kurang beruntung ya, mungkin kalau seperti Pak Didi sempat bicara ya, saya dengar kalau yang kaya nggak di situ gitu buatnya gitu loh, Pak. Jadi gini, intinya bahwa itu adalah rumah, bukan gereja. Bukan. Nah, rumah itu berada di desa Tangkil, pasti daerahnya dingin, sejuk, suasana indah pedesaan, sehingga teman-teman Bapak yang dari Tangerang dan Jakarta, yang itu teman-temannya berasal dari Minahasa, ada Minahasa, ada campur-campur, ada yang dari Batak, dari mana-mana, biasa kumpul di situ. Nah kan, dalam kumpulnya itu sering ada kegiatan ritual, ya Pak ya. Kan gitu Pak ya? Ya bolehlah dibilang gitu ya. Ada ritual tuh artinya nyanyi gitu. Pembinaan mental Bapak kan pasti ada lagu-lagu ritual. Agak nyanyi dan sejenisnya. Dan itu yang memicu masalah yang terjadi di desa Tangkil, ya Pak. Ya sudah, nanti kita akan bersama-sama menyelesaikan masalah itu secara komprehensif. Dari sisi sosialnya, dari sisi hukumnya, kedua-duanya harus diselesaikan dengan baik, dan saya akan mendampingi Bapak
ke Sukabumi hari ini. Siap. Terima kasih. Aman, Pak? Saya secara pribadi dan saudara-saudara saya ini yang mengucapkan baik terima kasih atas kepedulian dan atensi daripada Pak Gub kita nih. Bukan kepedulian, sudah kewajiban. Wah, sudah kewajiban ya. Pemerintah untuk menjaga kerukunan hidup masyarakatnya. Jawa Barat harus tentrem ayem, Pak. Amin, Sudah. amin, amin. Nah, kita berangkat sekarang, Pak ya. Siap. Oke, terima kasih. Ini saya sudah di Sukabumi. Di kampung apa ini namanya? Kampung Tangkil, desa Desa Tangkil. Ya, ini ibu nih saya tanya. Ya. Ini tetangga bukan? Rukun nggak? Rukun. Ini ibu-ibu ini rukun kan? Bapak ini rukun nggak dengan ibu ini? Rukun kan? Ini ibu korban dari perusakan rumah ya. Bukan gereja, bukan rumah ibadah, tapi perusakan rumah. Rumah milik siapa, Bu? Ibu Minina. Dan saya meminta satu, kalau seluruh warga hari ini dari dulu sudah hidup berdampingan. Iya, Pak. Di sini ada 9 orang kan? Iya, Pak. Hidup berdampingan. Kemudian yang berikutnya adalah persoalan kerusakan bangunan. Tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang. Besok saya kirim psikater untuk membantu psikologi anak-anak ibu dan ibu sekeluarga sebagai terapinya agar ibu tenang kembali. Yang berikutnya, persoalan perusakannya kita serahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian untuk bertindak secara objektif dan sehingga masalah ini cepat selesai. Itu Bu ya. Iya, Pak, makasih Terima kasih. banyak. Terima kasih banyak Pak Dedi. Ibu titip pesan apa buat warga? Mari kita sama-sama bangun kerukunan walaupun kita berbeda, Bhinneka Tunggal Ika. Ibu gimana Bu? Ya sama Pak. Mau hidup rukun? Ya. Ya, hidup rukun semuanya ya. Terima kasih. Kita harus bersuara. Kita nggak bisa diam seperti ini, ya. Jujur nggak bisa diam, ya. Negara tidak boleh bungkam, intoleran tidak boleh dimaklumin. Bukan karena kita anti perbedaan ya teman-teman ya. Justru karena kita mencintai perbedaan, maka kebencian harus dihukum. Ya, hukum yang adil harus ditegakkan. Bukan dengan basa-basi, klarifikasi dan minta maaf belakang. No. Kalau teror terhadap anak-anak dibiarkan hanya dengan minta maaf, lalu apa artinya undang-undang perlindungan anak? Saya mohon ya perhatian untuk KPAI, Divisi Humas Polri, Humas Polda Jakbar di mana? Polres Sukabumi ya. Dan tentunya dari para pemimpin bangsa ini, Bapak Presiden Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Ya, tolong Pak, selaku Bapak Presiden Republik Indonesia, pemimpin nomor 1 di Indonesia, masa tidak bisa diselesaikan. Dan satu lagi, Gubernur Deddy Mulyadi. Ayo, di sini tunjukkan Kang Deddy. Jangan cuma viral-viral karena untuk sekedar konten. Kami butuh uluran tangan Mas Deddy Mulyadi. Ya. Tolong Bang Deddy, Kang Deddy, tunjukkan kali ini saja bahwa negara tidak tutup mata, bahwa negara masih berpijak pada Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kami bukan balas dengan kebencian, tapi doa. Sebagai umat beriman, kami tahu kami boleh menangis, tapi tidak membalas. Kami boleh marah, tapi tidak membenci, membabi buta. No, kami percaya pada satu hal. Jadi, saudara-saudaraku yang terkasih, jangan kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat pada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Itu ada di firman Tuhan. Roma 12 ayat 19.
Kami hanya bisa berdoa, semoga hati yang penuh kebencian bisa dipulihkan. Semoga mereka yang kehilangan kasih mengenal terang. Dan semoga para pemimpin negara-negara ini, negara Indonesia benar-benar menyadari Bhinneka Tunggal Ika itu bukan pajangan di ruang sidang. Itu prinsip hidup bangsa. Bangsa ini milik kita semua, bukan milik kelompok tertentu. Walaupun wilayah itu wilayah non-Kristen, tapi itu milik semua. Apakah negeri ini hanya milik satu golongan? Tentu tidak. Indonesia bukan punya mayoritas ataupun minoritas. Indonesia milik bersama. Jika satu umat bisa sembahyang di jalan raya, kenapa umat lain harus dilarang berdoa di dalam rumah? Apakah karena kebencian lebih nyaring daripada kasih? Apakah karena negara ini diam ketika kebenaran diinjak? Maka kami sampaikan dengan segenap hormat dan cinta pada tanah air. Toleransi bukanlah pilihan, tapi kewajiban dalam bangsa yang plural. Dan negara harus hadir sebagai penengah, bukan jadi penonton di antara nyala api yang perpecahan. Ya. Dan saya juga mau mengajak untuk rekan-rekan gereja YouTube semua, kepada masyarakat, mari kita jaga bersama damai yang susah payah dibangun. Jangan warisi dendam, tapi warisin kasih. Dan kepada aparat hukum, jangan ragu menindak pelaku kebencian. Apapun label agamanya, apapun kelompoknya. Kepada para pemimpin bangsa, ini bukan soal agama siapa. Ini soal anak-anak Indonesia yang trauma. Ini soal keadilan. Ini soal harga diri negara. Karena cepat atau lambat semua akan menuai apa yang mereka tanam. Jika yang ditanam adalah kebencian, maka kehancuran jadi hasilnya. Tapi jika kita tanam kasih, maka damai yang akan kita tuai. Mari berdiri bersama. Lawan intoleran dengan kasih, tapi tegakkan hukum dengan tegas. Bukan untuk membalas. Ingat, bukan untuk membalas. Kadang orang bilang, Bang Leo, kamu mengajarkan membalas. Bukan. Tapi untuk mencegah luka yang sama terulang kembali. Kalian tidak merasakan bagaimana rekan-rekan saudara-saudara kita yang mengalami hal-hal seperti ini. Trauma, merasa ngeri hidup di negara ini. Ya. Yang katanya dijamin konstitusi, taunya tidak. Ya. Hanya takut negara dengan orang-orang seperti ini. Ya. Tolong bantu sebarkan pesan ini. Kalau kalian cuman hanya sekedar penonton dan tidak mau muncul, enggak masalah. Tapi sebarkan pesan ini, ya, biar dunia tahu bahwa bangsa ini tidak buta, tidak tuli, dan tidak bisu terhadap penderitaan rakyat kecil. Itu aja dari saya. Terima kasih, semoga menjadi berkat dan terus memuliakan nama Tuhan. Saya Leonardo Sirait. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Saat dunia menolak namamu, kami tetap berseru, Yesus Tuhanku, Yesus tak gentar. Meski badai menerpa, firman-Mu tetap pelita. Lewat layar kami bersaksi, meski dicegal, dihina, diserbu masa radikal, namun kasih-Mu lebih besar dari semua cemooh yang menyerang.
Lewat layar kami bersaksi, meski dijegal, dihina, diserbu masa radikal, namun kasih-Mu lebih besar dari semua cemooh yang menyerang. Saat ku angkat tangan, langit pun terbuka, hadir-Mu nyata di sini. Hatiku bersujud bersih, kami akan terus memuliakan nama-Mu. Aku terima Engkau Yesus, tinggal dalam hatiku selamanya. Ku berjalan dalam terang-Mu, sampai kerajaan-Mu jadi nyata. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak, tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan. Kami Kristober, bersinar di tengah gelap, takkan diam walau digeruduk masa. Gereja YouTube tetap bersuara, memuliakan Tuhan sampai akhir masa. Aku terima Engkau Yesus, masuk hadirat-Mu ku menang, walau badai menerpa. Kami akan terus kumandangkan Injil firman-Mu, agar semakin banyak lagi jiwa dimenangkan, masuk dalam keselamatan. Aku terima Engkau Yesus, masuk hadirat-Mu ku menang, walau badai menerpa. Kami akan terus kumandangkan Injil firman-Mu, agar semakin banyak lagi jiwa dimenangkan, masuk dalam keselamatan. Satunya menolak nama-Mu, kami tetap berseru Yesus, Tuhanku Yesus. Tak gentar meski badai menerpa, firman-Mu tetap pelita. Lewat layar kami bersaksi, meski dijegal, dihina, diserbu masa radikal, namun kasih-Mu lebih besar dari semua cemooh yang menyerang. Satu angkat tangan, langit pun terbuka, hadir-Mu nyata di sini. Hatiku bersujud bersih, kami akan terus memuliakan nama-Mu. Aku terima Engkau Yesus, tinggal dalam hatiku selamanya. Ku berjalan dalam terang-Mu, sampai kerajaan-Mu jadi nyata. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak, tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan. Kami Kristober, bersinar di tengah gelap, takkan diam walau digeruduk masa. Gereja YouTube tetap bersuara, memuliakan Tuhan sampai akhir masa. Aku terima Engkau Yesus, masuk hadirat-Mu ku menang, walau badai menerpa. Kami akan terus kumandangkan Injil firman-Mu, agar semakin banyak lagi jiwa dimenangkan, masuk dalam keselamatan. Tinggal dalam hatiku menang, ku berjalan dalam terang-Mu. Kami akan terus kumandangkan Injil firman-Mu, agar semakin banyak lagi jiwa dimenangkan, masuk dalam keselamatan. Aku terima Engkau Yesus, tinggal dalam hatiku selamanya. Ku berjalan dalam terang-Mu, sampai kerajaan-Mu jadi nyata. Aku masuk hadirat-Mu,
dan ku berjuang sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan. Aku masuk hadiratmu bukan karena layak tapi kasihmu. Ku angkat salib dan ku berjuang sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan.